Demi kaya raya, sepasang suami istri gelap mata. Tapi pesugihan kuntilanak ini punya harga kejam. Nyawa gadis perawan setiap tahun. Dan teror paling mengerikan baru dimulai saat kebenaran tentang sang kuntilanak terungkap. Ikuti kisah misteri pesugihan kuntilanak ini. Bekasi, Juli 2025. Kabut tipis masih enggan beranjak dari punggung-punggung rumah reot di desa Mekarjaya. Ayam-ayam jago belum bersuara, namun Risa sudah terjaga. Dinginnya lantai bambu menembus kulit, serupa desakan hidup yang tak pernah memberi jeda. Di sampingnya, Bimo masih terlelap, napasnya teratur, seolah tak terusik mimpi buruk kemiskinan yang setiap hari mereka hadapi. Sejak menikah 7 tahun lalu, hidup Risa dan Bimo tak banyak berubah. Gubuk mereka, warisan kakek buyut, tetap berdiri kokoh meski di sana-sini sudah lapuk dimakan usia dan kelembapan. Dinding bilik bambu yang bolong ditambal seadanya dengan karung bekas. Atap rumbia bocor saat hujan deras, memaksa mereka mengungsikan perabot seadanya ke sudut yang lebih aman. Aroma tanah basah dan kayu lapuk selalu menjadi parfum harian mereka. Setiap pagi, Risa selalu membuka mata dengan satu pertanyaan. Hari ini makan apa? Padi di sawah mereka tak seberapa luas. Hasilnya hanya cukup untuk makan sendiri, itu pun jika panen berhasil dan tidak diserang hama. Bimo, suaminya, bekerja serabutan. Kadang ikut buruh tani di sawah tetangga, kadang memanggul hasil kebun ke pasar desa, atau sesekali menjadi kuli bangunan jika ada proyek di kota kecamatan. Uang yang didapat tak pernah cukup. Jangankan menabung, untuk memenuhi kebutuhan pokok pun seringkali mereka berutang pada juragan beras di desa. Risa beranjak pelan. Dapur mungil mereka, yang hanya berisi tungku kayu bakar dan beberapa perkakas masak usang, menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Ia mulai menyalakan api, meniup-niup bara hingga menyala sempurna, lalu menanak nasi dengan beras sisa kemarin. Pagi ini, lauk mereka hanya sambal terasi dan kerupuk. Sudah berbulan-bulan mereka tidak merasakan nikmatnya ikan atau daging. Impian Risa sederhana, sebuah toko kelontong kecil di kota. Ia membayangkan rak-rak penuh barang dagangan, lampu terang, dan pelanggan yang silih berganti. Ia ingin melihat Bimo tidak lagi bekerja keras di bawah terik matahari atau guyuran hujan. Punggungnya tidak lagi bungkuk karena beban. Mereka ingin memiliki rumah yang layak, anak-anak yang tercukupi gizi dan pendidikannya. Namun, semua itu terasa bagai bintang di langit, teramat jauh untuk diraih. Ris. Suara serak Bimo memecah keheningan. Ia sudah bangun, matanya menatap langit-langit gubuk dengan tatapan kosong. Kapan kita bisa punya toko itu? Risa tersenyum getir. Sabar, Mas. Rezeki kan sudah diatur Tuhan. Bimo mendengus. Diatur bagaimana kalau begini terus? Kita sudah kerja keras, Ris. Tapi hidup kita tidak berubah. Kita seperti berjalan di tempat. Bimo memang benar. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tapi seolah takdir enggan berpihak. Beberapa kali mereka mencoba usaha kecil-kecilan, mulai dari menjual gorengan hingga menganyam kerajinan bambu, namun hasilnya selalu jauh dari harapan. Modal yang minim, persaingan ketat, dan kurangnya pengalaman membuat usaha mereka selalu kandas di tengah jalan. Mas tahu, ujar Bimo kemudian, suaranya sedikit berbisik. Pak RT cerita kemarin. Katanya ada cara cepat. Risa menghentikan tangannya yang sedang mengulek sambal. Jantungnya berdesir tak nyaman. Ia tahu arah pembicaraan Bimo. Di desa Mekarjaya, cerita-cerita mistis bukan hal asing. Ada saja yang berhasil kaya mendadak, setelah sebelumnya hidup melarat. Desa ini juga menyimpan cerita lama tentang pesugihan kuntilanak di hutan larangan, dekat pohon beringin tua yang angker itu. Konon, siapapun yang berani meminta, akan diberi kekayaan berlimpah, asalkan berani membayar harganya. Cara apa, Mas? Tanya Risa, pura-pura tidak tahu. Ada rasa takut yang merayap di benaknya. Pesugihan, jawab Bimo lugas, tanpa keraguan. Matanya kini menatap Risa dengan sorot penuh harapan, sekaligus keputusasaan. Pak RT bilang, ada yang sudah membuktikan. Sekarang dia punya sawah luas, rumah bertingkat, mobil. Dulu dia sama miskinnya dengan kita. Risa menggeleng cepat. Astagfirullah, Mas. Jangan bicara begitu. Itu dosa besar. Kita tidak bisa menukar iman kita dengan kekayaan. Lalu kita harus bagaimana, Ris?
Suara Bimo meninggi, diliputi frustrasi. Kita mau sampai kapan begini? Apa kamu tidak lelah? Aku lelah. Riz, aku ingin kamu hidup enak, tidak seperti ini terus-terusan. Emosi Bimo meledak, menumpahkan semua keputusasaan yang selama ini ia pendam. Risa melihat mata suaminya berkaca-kaca, penuh kepedihan. Ia tahu, di balik ucapan itu, ada keinginan tulus untuk membahagiakannya. Namun, cara yang Bimo pikirkan terlalu gelap, terlalu berbahaya. Melihat suaminya yang begitu tertekan, hati Risa remuk. Ia ingin menenangkan Bimo, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Harapan akan masa depan yang lebih baik, perlahan mulai terkikis oleh kenyataan pahit yang tak kunjung usai. Bisikan terlarang itu kini bukan hanya milik Bimo, tapi juga mulai merayap pelan, menggerogoti pertahanan hati Risa yang mulai rapuh. Desakan kemiskinan memang sekejam itu, mampu membuat pikiran waras tergelincir ke jurang gelap. Pagi berganti siang, lalu malam kembali datang. Di antara tumpukan piring kotor yang belum sempat dicuci dan bau asap sisa bakaran kayu, pikiran Risa kalut. Kata-kata Bimo tentang pesugihan terus berputar di kepalanya bagai kaset rusak. Ia memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk, namun desakan kenyataan menamparnya kembali. Suara perutnya sendiri yang berkeroncongan seolah menjadi pengingat betapa gentingnya situasi mereka. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Risa memberanikan diri. "Mas, apa tidak ada cara lain?" Suaranya hampir tak terdengar. "Bagaimana kalau kita coba pinjam modal dari Pak Lurah? Atau, kita jual saja sedikit tanah warisan itu?" Bimo menggeleng, pandangannya kosong menatap dinding gubuk. "Pinjam? Sudah berapa kali kita pinjam? Tanah? Sisa berapa? Riz, kalau kita jual, mau tinggal di mana kita nanti? Hidup kita ini sudah di ujung tanduk. Mau menunggu sampai mati kelaparan." Ada nada putus asa yang dalam di setiap katanya. Risa tahu Bimo tak sedang mencari argumen, melainkan mencari jalan keluar. Kebuntuan ekonomi telah mematikan sebagian jiwanya. Ia merenung. Sejak kecil, ia selalu diajari untuk beriman teguh, menjauhi hal-hal gaib yang syirik. Ibunya selalu berkata, rezeki itu sudah diatur Gusti Allah, jangan pernah menempuh jalan setan. Nasihat itu kini terasa begitu jauh, samar-samar di tengah deraan kesulitan. "Tapi, Mas," Risa mencoba lagi, nada suaranya bergetar, "pesugihan itu bukankah ada tumbalnya? Nyawa manusia. Mas, bagaimana kita bisa hidup tenang kalau harus mengorbankan orang lain?" Bayangan gadis-gadis desa yang sering mereka temui di pasar terlintas di benaknya. Wajah-wajah polos itu, mungkinkah salah satu dari mereka? Risa bergidik ngeri. Bimo menatap Risa lekat-lekat. Ada kilatan aneh di matanya, seperti cahaya tipis harapan yang bercampur kegelapan. "Untukmu, Riz. Untuk masa depan kita. Untuk anak-anak yang mungkin akan kita punya nanti." Ia meraih tangan Risa, menggenggamnya erat. "Pikirkan, Riz. Kalau kita punya toko di kota, kita bisa hidup nyaman. Kamu tidak perlu lagi mencuci baju di sungai. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan hari esok. Kita bisa makan enak setiap hari, punya rumah bagus, dan kalau nanti kita punya anak, mereka tidak akan merasakan penderitaan seperti kita." Kata-kata Bimo menusuk hati Risa. Ia tahu Bimo tidak egois. Semua ini untuk mereka. Untuk impian yang selama ini mereka pupuk bersama. Risa membayangkan hidup di kota, rumah dengan dinding kokoh dan air bersih yang mengalir dari keran. Membayangkan Bimo yang pulang kerja dengan senyum lega, bukan dengan bahu bungkuk dan wajah lelah. Membayangkan tawa anak-anak mereka di masa depan, bermain di halaman yang luas. Harapan itu begitu memikat, begitu terang, sehingga perlahan menutupi ketakutan yang menggerogoti Risa. Iman yang tadinya kokoh kini mulai goyah, terkikis oleh bisikan-bisikan kemewahan dan masa depan yang dijanjikan. Keputusasaan memang bisa menjadi racun paling mematikan, mampu membengkokkan prinsip yang paling teguh sekalipun. "Mas yakin?" tanya Risa lirih. Suaranya nyaris berbisik. Ada air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata ketakutan semata, tapi juga air mata kekalahan. Kalah dari keadaan, kalah dari godaan. Bimo mengangguk mantap. "Yakin, Riz.
Ini satu-satunya jalan. Kita sudah coba semua cara, kan? Ini yang terakhir. Ia memeluk Risa erat. Pelukan itu terasa hangat, namun sekaligus dingin, seolah pelukan itu membawa mereka berdua ke jurang yang dalam. Malam itu, di gubuk reot mereka, sebuah keputusan besar telah diambil. Keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya, membawa mereka pada kekayaan yang diimpikan, namun juga menyeret mereka ke dalam bayang-bayang teror yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Risa mengangguk dalam diam, pasrah. Ada rasa berat di dadanya, seperti menanggung beban 1000 kilo batu. Ia telah menyerah. Demi cinta pada suaminya, demi impian yang terasa mustahil, ia mengizinkan langkah pertama menuju kegelapan diambil. Keputusan yang dibuat dalam keputusasaan, seringkali adalah keputusan yang paling berbahaya. Malam Jumat Kliwon. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Langit gelap pekat, tanpa bintang maupun bulan. Seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Risa memeluk tubuhnya sendiri, menggigil di dalam kain lusuh yang ia pakai. Jantungnya berdegup tak beraturan, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Bimo berjalan di depannya, membawa obor kecil yang apinya menari-nari di tiup angin. Raut wajahnya tegang. Namun ada tekad yang tak tergoyahkan di sana. Ia sudah mempelajari ritualnya dari orang-orang desa yang pernah berkisah tentang pesugihan. Jalur setapak menuju hutan larangan itu gelap dan licin, diapit semak belukar yang seolah hidup, melambai-lambai menakutkan. Pohon-pohon besar menjulang, siluetnya menyerupai raksasa-raksasa yang mengawasi setiap langkah mereka. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat kegelapan. Suara-suara serangga malam berdesing di telinga, kadang diselingi lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar melengking, menambah kengerian. Risa merasa ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Bulu kuduknya berdiri. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Sebuah pohon beringin tua raksasa. Akarnya menggantung menjuntai seperti rambut panjang yang tak terurus. Batangnya besar dan berlubang di beberapa sisi, menciptakan rongga-rongga gelap yang misterius. Aura di sekitar pohon itu sangat pekat, dingin, dan menyesakan. Bau tanah basah bercampur aroma bunga melati yang menusuk hidung, pertanda keberadaan makhluk tak kasat mata. Di bawah pohon, Bimo meletakkan sesajen yang sudah ia siapkan, sepiring nasi tumpeng kecil, beberapa jenis bunga 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain mori putih. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kemenyan. Asap tebal membumbung, membawa aroma mistis yang semakin membuat suasana mencekam. "Kau siap, Ris?" bisik Bimo, suaranya parau. Risa hanya mengangguk, lidahnya terasa keluh. Ia ingin berteriak, berlari pergi, namun kakinya seolah terpaku ke tanah. Rasa takutnya kini bukan lagi karena kemiskinan, melainkan karena hal lain yang jauh lebih besar dan tak masuk akal. Ia menutup mata, mencoba berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Tuhan, walau ia tahu ia sedang melangkah di jalan yang salah. Bimo mulai merapal mantra-mantra yang ia dengar. Bahasa yang aneh, tidak familiar di telinga Risa, namun terdengar sangat kuno dan penuh kekuatan. Angin tiba-tiba berembus kencang, menggoyangkan dahan beringin. Daun-daun kering berjatuhan seperti hujan. Obor di tangan Bimo hampir padam, hanya menyisakan kerlipan redup. Tiba-tiba, dari balik bayangan rimbun akar beringin, sebuah wujud perlahan muncul. Mulanya hanya siluet samar, lalu semakin jelas. Sosok wanita berambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih kumal yang melambai-lambai meskipun tak ada angin. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala seperti bara api, dan senyumnya sangat mengerikan, dingin, dan kejam. Itulah kuntilanak yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat. Risa memekik tertahan. Bimo refleks mundur satu langkah, namun kemudian menguatkan diri. Ia tahu ini adalah saatnya. "Apa yang kau cari di tempatku?" Suara kuntilanak itu melengking, membelah keheningan malam, menyerupai gesekan kuku panjang di papan tulis, membuat telinga sakit dan jiwa bergidik. Bimo menelan ludah, bibirnya bergetar. Kami butuh kekayaan, Nyi. Kami ingin hidup layak. Kami bersedia melakukan apa saja." Kuntilanak itu tertawa, tawa yang tak wajar, tawa yang membuat darah Risa serasa membeku. Kekayaan? Begitu rendahnya manusia rela menjual jiwa untuk hal itu. Ia mendekat, melayang pelan,
membuat Risa bisa melihat detail wajahnya yang menyeramkan. Baiklah, kekayaan akan kudatangkan. Namun ada harga yang harus kalian bayar. Harga yang setimpal. Bimo menunduk. Apa saja, Nyi, akan kami berikan. Setiap tahun, pada malam bulan mati, kalian harus menyerahkan satu tumbal nyawa gadis perawan di tempat ini. Darah mereka akan menjadi pupuk bagi kekayaan kalian. Jika kalian ingkar, maka aku akan menagihnya dengan nyawa kalian berdua, dan hidup kalian tidak akan pernah tenang. Ucap kuntilanak itu, suaranya berubah menjadi ancaman tajam yang menusuk ke ulu hati. Risa menahan napas. Tumbal nyawa gadis perawan. Kalimat itu bagai palu godam yang menghantam kepalanya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bimo, di sampingnya, tampak ragu sesaat, namun tatapan matanya yang putus asa kembali mendominasi. Bagaimana? Manusia serakah? Kalian setuju? Kuntilanak itu menanti jawaban. Bimo menoleh ke arah Risa. Mata Bimo memohon, memancarkan keputusasaan yang begitu dalam. Risa melihat mimpi mereka, harapan mereka, semua ada di mata Bimo. Dalam keputusasaan yang ekstrim, di bawah tekanan aura horor yang mencekik, dan desakan untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang tak berujung, Risa perlahan mengangguk. Anggukan yang dipaksakan, anggukan yang terasa beratnya menindih seluruh jiwanya. Kami setuju, Nyi, ucap Bimo, suaranya nyaris tak terdengar, gemetar. Senyum mengerikan di wajah kuntilanak itu melebar. Sebuah ikatan telah terjalin. Ikatan yang tak terlihat, namun terasa begitu kuat, membelenggu jiwa Risa dan Bimo ke dalam perjanjian terkutuk. Dinginnya malam semakin menusuk, seolah alam turut meratapi keputusan yang baru saja mereka ambil. Mereka tahu, sejak malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan bayangan kuntilanak dengan mata merah menyala itu akan selalu menghantui mereka, menuntut janji yang harus dibayar mahal. Keputusan di bawah pohon beringin tua itu seperti kunci yang membuka gerbang rezeki. Perlahan namun pasti, nasib Risa dan Bimo mulai berubah drastis. 6 bulan setelah malam mengerikan itu, toko kelontong impian mereka di kota kecamatan akhirnya terwujud. Bukan toko kecil seperti yang Risa bayangkan, melainkan sebuah bangunan lumayan besar di pinggir jalan utama, dengan rak-rak penuh barang dagangan yang tertata rapi. Lampu neon terang benderang menerangi setiap sudut, jauh berbeda dari remang-remang lampu minyak di gubuk lama mereka. Mulanya, Risa merasa canggung. Ia masih terbiasa dengan kehidupan sederhana di desa. Namun, Bimo dengan cepat beradaptasi. Ia memiliki bakat berdagang yang tak terduga. Dengan modal tak masuk akal yang entah dari mana asalnya, Bimo hanya berkata uang itu datang sendiri. Setelah ritual, mereka bisa membeli barang dalam jumlah besar dengan harga miring. Pelanggan berdatangan silih berganti, seolah ditarik oleh magnet tak kasat mata. Uang mengalir deras. Dari satu toko, mereka bisa membuka 2, lalu 3 cabang dalam waktu 2 tahun. Mereka juga membeli rumah mewah di pinggir kota, lengkap dengan perabotan mahal dan mobil mengkilap terparkir di garasi. Hidup Risa dan Bimo berubah 180 derajat. Mereka kini menjadi pasangan sukses yang dikagumi banyak orang. Senyum tak pernah lepas dari wajah Bimo, punggungnya tak lagi bungkuk, dan matanya memancarkan kebanggaan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Risa tak pernah benar-benar merasa tenang. Rasa bersalah adalah benalu yang tumbuh subur di hatinya, mencekik setiap kebahagiaan semu yang ia rasakan. Setiap kali ia melihat tumpukan uang atau perhiasan mahal, bayangan wajah pucat kuntilanak di malam itu selalu muncul. Suara melengkingnya yang menuntut tumbal nyawa terus terngiang di telinga. Teror itu tidak hanya berhenti pada suara di kepala Risa. Kadang, saat ia sendirian di rumah besar mereka, ia merasa ada embusan angin dingin yang lewat, padahal jendela tertutup rapat. Aroma melati yang memualkan sering tercium di kamar mandi atau dapur, bahkan di tengah hari bolong. Ia juga mulai sering melihat bayangan sekilas di sudut mata, seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia tahu itu bukan hayalannya. Itu adalah kuntilanak, yang kini menjadi mitra bisnis mereka. Risa mencoba menceritakan apa yang ia rasakan kepada Bimo. "Mas, aku merasa ada yang mengawasi kita," ujarnya suatu malam, setelah ia melihat bayangan melintas di lorong rumah. "Aku sering mencium bau melati, dan rasanya dingin sekali di punggungku."
Bimo hanya tersenyum tipis, merangkul bahu Risa. Itu cuma perasaanmu saja, Riz. Kita terlalu banyak pikiran. Sekarang kita sudah sukses. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Ia terlalu terlena dengan kekayaan, terlalu sibuk menghitung keuntungan dan merencanakan ekspansi bisnis. Baginya, semua teror Risa hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa lelah. Ia tidak ingin lagi mengingat malam di pohon beringin itu, atau harga yang harus dibayar. Namun, bagi Risa, teror itu nyata. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat kuntilanak berdiri di samping ranjang. Matanya merah menyala menatapnya penuh tuntutan. Kadang, ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, merasakan sentuhan jemari dingin di kulitnya. Rasa takut itu tak pernah hilang, bahkan di siang hari. Suatu sore, saat Risa sedang melayani pembeli di salah satu tokonya, tiba-tiba sebuah boneka kain tua yang terpajang di rak atas jatuh ke lantai. Boneka itu mirip dengan yang sering dimainkan anak-anak desa. Risa terkesiap. Saat ia memungut boneka itu, ia merasa ada energi dingin yang memancar darinya. Ketika ia menoleh ke arah kaca jendela toko, sekilas ia melihat bayangan putih melintas di luar. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Risa tahu, perjanjian itu tidak main-main. Kuntilanak itu ada, dan dia sedang mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji. Kekayaan yang mereka miliki kini terasa seperti jebakan emas, membelenggu mereka dalam perjanjian mematikan. Di balik senyum palsu dan kehidupan mewah, Risa hidup dalam ketakutan yang konstan, menanti datangnya saat paling mengerikan, waktu tumbal tiba. Dan waktu itu, ia tahu, akan segera datang. Bulan mulai memudar, mengecil, hingga akhirnya lenyap sama sekali dari pandangan. Malam itu, bukan hanya kegelapan yang menyelimuti desa Mekarjaya, tetapi juga bayangan ketakutan. Risa tahu, malam bulan mati sudah tiba. Itu artinya, waktu untuk memenuhi janji terkutuk itu sudah di depan mata. Perutnya mual, kepalanya pening, seolah dihantam godam berkali-kali. Ia mencoba bicara pada Bimo. "Mas, ini sudah waktunya, kan?" Suaranya nyaris berbisik. Raut wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena kurang tidur. Kita tidak bisa melakukan ini lagi, Mas. Aku tidak sanggup." Bimo, yang sedang sibuk mengecek laporan keuangan toko, mengangkat kepala. Wajahnya juga tidak setenang biasanya. Ada gurat kecemasan di sana, namun ia berusaha menutupinya. "Sudahlah, Riz. Jangan terlalu dipikirkan. Ini sudah jadi konsekuensinya. Kita tidak bisa mundur lagi." Nadanya terdengar dingin, penuh penolakan. Ia tak ingin lagi membahas hal itu. Kekayaan yang sudah mereka genggam terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Tapi bagi Risa, ini bukan sekadar konsekuensi. Ini adalah dosa yang tak termaafkan. 2 hari yang lalu, kabar hilangnya seorang gadis muda bernama Lestari dari desa Mekarjaya telah menyebar luas. Lestari, seorang gadis yatim piatu yang dikenal baik dan polos, anak dari salah satu tetangga lama mereka. Usianya baru 16 tahun, sebaya dengan adiknya dulu. Hati Risa teriris. Ia tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya gadis itu. Darah Lestari ada di tangan mereka. Setiap malam setelah kabar itu, Risa selalu bermimpi buruk. Ia melihat Lestari, bergaun putih bersih, berdiri di samping ranjangnya. Wajahnya tidak marah, melainkan sedih, dengan tatapan kosong menembus jiwa. Kadang, Risa terbangun dengan jeritan tertahan di tenggorokan, merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma melati yang begitu kuat, seolah Lestari berdiri tepat di sampingnya. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan napasnya memburu. Rasa bersalah itu begitu menghimpit, membuat Risa nyaris gila. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya semakin kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia tak bisa lagi menikmati kemewahan yang mereka miliki. Rumah megah terasa seperti penjara, uang melimpah terasa seperti belenggu, dan tawa Bimo terasa seperti topeng. "Mas," Risa mencoba lagi, suaranya lebih tegas. "Kita harus berhenti. Ini salah, Mas. Kita tidak akan pernah tenang. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus." Air mata mulai menetes di pipinya.
Bimo meletakkan laporan keuangannya. Ia menatap Risa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa bersalah di sana, namun juga kekeras kepalaan. Kalau kita berhenti, Riz, apa yang akan terjadi? Kita akan kembali miskin? Lebih buruk lagi, kuntilanak itu akan menagih nyawa kita. Apa kamu mau mati begitu saja? Ia mencoba menyentuh tangan Risa, namun Risa menepisnya. Aku lebih baik mati daripada hidup dengan darah di tanganku, Mas. Risa berteriak, air matanya kini mengalir deras. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat Lestari. Aku mendengar jeritannya. Kamu tidak merasakannya, kan, Mas? Kamu tidak melihatnya. Bimo terdiam. Ia memang tidak merasakan apa yang Risa rasakan. Teror kuntilanak seolah hanya menargetkan Risa, mengusik ketenangan jiwanya. Mungkin karena Risa yang paling menentang pesugihan ini sejak awal, atau karena ada alasan lain yang belum mereka ketahui. Bimo hanya merasakan kecemasan yang samar, takut kehilangan kekayaannya, bukan rasa bersalah yang menusuk jiwa. Kita sudah jauh melangkah, Riz, kata Bimo pelan, suaranya kini lebih lembut. Tidak ada jalan kembali. Percayalah padaku, lama-lama kamu akan terbiasa. Pikiran kita saja yang masih belum menerima. Lihatlah semua ini, Riz. Ini impian kita, kan? Jangan biarkan ketakutan sesaat merusaknya. Ia mencoba merangkul Risa lagi, namun Risa tetap menjauh. Risa hanya bisa menangis. Ia melihat suaminya telah berubah. Bimo yang dulu ia kenal, yang penuh kasih sayang dan selalu mendengarkan keluh kesahnya, kini terbius oleh kekayaan dan ketakutan akan kemiskinan. Ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Dan Risa tahu, ia pun demikian. Malam itu, Risa tidur dengan air mata membasahi bantal, sekali lagi terbangun dengan jeritan dan bayangan Lestari yang memanggil namanya. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Perjanjian terkutuk ini harus diakhiri, tidak peduli seberapa besar risikonya. Ia tidak akan membiarkan lebih banyak lagi Lestari-Lestari lain menjadi tumbal. Hatinya telah mengambil keputusan, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Keputusan sudah bulat. Risa tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang tumbal dan rasa bersalah yang terus-menerus mencekiknya. Sejak pagi itu, tekad untuk mengakhiri perjanjian terkutuk itu membara di dalam hatinya. Ia tahu, langkahnya ini mungkin berbahaya, bahkan mengancam nyawanya sendiri, namun ia tidak peduli. Kehidupan mewahnya terasa hampa jika harus dibayar dengan darah tak berdosa. Bimo masih bergeming dengan pendiriannya. Setiap kali Risa mencoba membuka pembicaraan tentang menghentikan pesugihan, Bimo akan menghindar, mengalihkan topik, atau bahkan marah. Jangan pernah lagi membicarakan hal itu. Riz, kau mau kita kembali miskin? Atau lebih parah, jadi tumbalnya? Ancam Bimo suatu kali, matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Risa mengerti, ketakutan Bimo adalah kehilangan segalanya, sementara ketakutan Risa adalah kehilangan jiwanya sendiri. Karena tidak bisa mengandalkan Bimo, Risa memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia ingat perkataan orang-orang tua di desa tentang sesepuh yang tinggal di lereng gunung, jauh di pedalaman. Sesepuh itu bernama Mbah Karto, seorang ahli spiritual yang konon memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan cara memutus ikatan-ikatan mistis. Suatu pagi, dengan alasan akan menengok keluarga di desa, Risa diam-diam berangkat. Ia tak ingin Bimo tahu rencana sebenarnya. Perjalanan ke lereng gunung itu jauh dan melelahkan, melewati jalan setapak yang menanjak dan kadang licin. Namun, setiap langkah Risa dilandasi oleh harapan tipis dan tekad baja. Setibanya di rumah Mbah Karto yang sederhana, Risa disambut dengan senyum teduh. Mbah Karto adalah pria tua berjanggut putih, matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Seolah ia sudah tahu kedatangan Risa dan apa yang membawanya kemari. Duduklah, Nak Risa, ujar Mbah Karto, suaranya pelan namun berwibawa. Kedatanganmu sudah kurasakan. Beban di pundakmu amat berat, Nak. Risa terisak, tak bisa menahan lagi emosi yang selama ini ia pendam. Ia menceritakan segalanya, dari awal mula mereka terjerat pesugihan, kekayaan yang datang, teror kuntilanak, hingga tumbal nyawa gadis-gadis tak berdosa. Mbah Karto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Perjanjian dengan makhluk itu memang sulit diputus, Nak.
kata Mbah Karto setelah Risa selesai bercerita. Ikatan batin yang tercipta amat kuat. Semakin lama kau menikmatinya, semakin kuat belenggunya. Ia menghela napas. Satu-satunya jalan untuk memutusnya adalah dengan mengungkap kebenaran di balik semua ini. Kebenaran apa, Mbah? Tanya Risa tak sabar. Mbah Karto menatapnya tajam. Kau harus mencari tahu siapa sebenarnya kuntilanak yang menghantui kalian. Mengapa ia memilih pohon beringin itu sebagai sarangnya? Dan apa hubungannya dengan kalian berdua, khususnya suamimu? Kuntilanak itu bukan sekadar roh gentayangan biasa. Nak, ia punya tujuan, punya dendam. Jantung Risa berdesir. Dendam? Mbah Karto melanjutkan, dia tidak ingin kau celaka, Nak. Dia hanya ingin kau melihat apa yang sebenarnya terjadi. Terornya adalah cara dia untuk memberimu petunjuk, bukan untuk menyakitimu. Dengarkan baik-baik apa yang dia coba sampaikan. Perhatikan setiap detail, setiap bayangan, setiap bau. Pulang dari Mbah Karto, Risa merasa sedikit lega, namun juga bingung. Petunjuk yang diberikan Mbah Karto sangat samar. Bagaimana ia bisa mengungkap identitas kuntilanak itu? Bagaimana bisa ia tahu tujuan teror itu? Namun, teror yang Mbah Karto sebutkan sebagai petunjuk memang semakin intens. Malam-malam Risa dipenuhi penampakan yang lebih jelas. Kuntilanak itu tidak lagi hanya bayangan. Kadang, ia muncul di tengah ruangan, melayang perlahan, menatap Risa dengan mata merah menyala. Wajahnya pucat, namun Risa mulai bisa melihat fitur-fitur samar di sana, seolah ia pernah mengenalnya. Suatu malam, Risa terbangun karena suara bisikan samar di telinganya. Cari, cari, yang hilang. Bisikan itu terdengar sedih, bukan mengancam. Risa membuka mata. Kuntilanak itu berdiri di ujung ranjang, jarinya menunjuk ke arah meja rias. Di atas meja rias, tiba-tiba ada sebuah kain lusuh yang tidak pernah ada sebelumnya. Kain itu terlihat kuno, warnanya kusam, dan di atasnya ada sebuah bordiran kecil berbentuk bunga melati. Risa memberanikan diri meraih kain itu. Dingin. Kain itu dingin. Ia membalik-baliknya, mencari petunjuk. Tak ada apapun selain bordiran melati. Namun, entah mengapa, saat ia memegang kain itu, ada rasa familiar yang menusuk hatinya, sekaligus rasa sedih yang mendalam. Risa mulai berpikir, mungkin Mbah Karto benar. Kuntilanak ini tidak ingin menyakitinya. Kuntilanak ini ingin ia mencari tahu sesuatu yang telah lama terkubur. Kain lusuh itu menjadi titik awal penyelidikan Risa. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran, meskipun rasa takut masih terus membayangi. Ia harus mencari tahu pemilik kain itu, dan apa hubungannya dengan kuntilanak di pohon beringin. Risa tahu, petunjuk ini adalah benang merah menuju rahasia kelam yang akan mengguncang pondasi hidupnya. Kain lusuh dengan bordiran bunga melati itu menjadi satu-satunya petunjuk Risa. Ia memeriksanya berulang kali, mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah melihat kain serupa, atau bordiran seperti itu. Ingatannya berputar ke masa lalu, ke desa tempat ia dan Bimo dulu tinggal, tempat asal mereka berdua. Mbah Karto benar, petunjuk itu samar, tapi ini adalah satu-satunya harapan. Malam-malam setelahnya, teror kuntilanak memang semakin intens, namun dengan cara yang aneh. Kuntilanak itu tidak lagi muncul untuk menakut-nakuti Risa dengan wajah menyeramkan, melainkan seolah mencoba berkomunikasi. Kadang ia muncul di dekat benda-benda tertentu di rumah, menunjuknya, lalu menghilang. Risa mencatat setiap kejadian itu. Suatu kali, ia melihat kuntilanak itu berdiri di dekat foto pernikahan Risa dan Bimo. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Bimo dalam foto, lalu perlahan mengusap dadanya sendiri, seolah ada rasa sakit yang mendalam. Risa mulai menyusun puzzle. Kain dengan bordiran melati, petunjuk, cari yang hilang, dan isyarat kuntilanak yang menunjuk ke arah Bimo. Semua ini terasa sangat personal, seolah kuntilanak itu memiliki hubungan yang dalam dengan suaminya, atau dengan masa lalu Bimo. Risa memutuskan untuk kembali ke desa Mekarjaya. Kali ini, ia benar-benar berbohong kepada Bimo, mengatakan ada arisan keluarga yang harus ia hadiri. Bimo tidak curiga, terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Risa membawa serta kain lusuh itu, berharap menemukan jawaban di sana. Setibanya di desa, Risa berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lalui. Desa itu terlihat sama, namun entah mengapa,
ada perasaan yang berbeda. Lebih suram, lebih sunyi. Risa mendatangi rumah tetangga lamanya, Ibu Warsih, seorang penjahit tua yang dikenal ramah dan banyak tahu cerita desa. Ibu Warsih adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa mengenali bordiran melati itu. Ibu Warsih, sapa Risa ramah. Masih ingat saya? Risa, anaknya Bu Kartini. Ibu Warsih tersenyum lebar. Oh, Risa, tentu saja ingat. Wah, sekarang kamu sudah sukses ya, Nak. Jarang sekali pulang ke desa. Risa berbasa-basi sebentar, lalu mengeluarkan kain lusuh itu. Bu, saya menemukan kain ini di gudang. Saya merasa familiar dengan bordirannya, tapi tidak bisa mengingat ini milik siapa. Apa ibu pernah melihatnya? Ibu Warsih mengambil kain itu, membolak-baliknya. Matanya menyipit, menerawang. Bordiran bunga melati ini khas sekali. Jarang ada yang bisa membuat serapi ini. Ia terdiam sejenak, dahinya berkerut. Tunggu, tunggu. Bordiran seperti ini. Ini mirip sekali dengan bordiran yang dulu dibuat oleh Sari. Jantung Risa serasa berhenti berdetak. Sari? Nama itu seperti sengatan listrik. Sari adalah adik kandungnya sendiri, adik perempuan satu-satunya. Sari menghilang tanpa jejak sekitar 10 tahun yang lalu, tak lama setelah Risa menikah dengan Bimo. Keluarga mengira Sari merantau ke kota dan tidak pernah kembali, atau mungkin sudah meninggal. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Risa. Sari? Adik saya, Bu. Risa tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ibu Warsih mengangguk. Betul, Nak. Sari itu dulu sangat pintar membordir. Bordiran melati ini adalah ciri khasnya. Dia sangat menyukai bunga melati. Biasanya dia membordir ini di sapu tangan atau kerudungnya. Kain ini, kenapa ada di tanganmu, Nak? Risa tergagap, tidak tahu harus menjawab apa. Otaknya bekerja keras, menghubungkan titik-titik. Kain milik Sari, bordiran melati kesukaan Sari, kuntilanak yang terindikasi adalah Sari, dan pohon beringin yang menjadi tempat bunuh diri Sari. Semua terasa cocok, namun terlalu mengerikan untuk diterima. Dulu, sebelum dia menghilang, Sari sering sekali datang ke sini untuk meminta benang. Lanjut Ibu Warsih, tidak menyadari guncangan batin Risa. Dia sedang jatuh cinta sepertinya. Seringkali dia senyum-senyum sendiri. Katanya pacarnya janji akan menikahinya. Pria kota, katanya. Tampan dan kaya. Tapi setelah itu, dia malah menghilang tanpa kabar. Pria kota? Kaya? Tampan? Sebuah nama tiba-tiba terlintas di benak Risa, memicu rasa mual yang hebat. Bimo. Bimo dulu sering pulang pergi dari kota ke desa sebelum mereka menikah. Bimo juga tampan, dan kini kaya. Mungkinkah? Tidak. Tidak mungkin. Risa buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Warsih dan pamit. Kakinya terasa lemas saat melangkah keluar. Ia berjalan menuju pohon beringin tua yang angker itu. Kali ini, ia tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ada dorongan kuat untuk menguak kebenaran. Sesampainya di sana, aura mistis itu terasa lebih kuat. Risa memandangi pohon beringin itu, air mata menggenang di matanya. Ia membayangkan Sari, adiknya, yang mungkin mengakhiri hidupnya di tempat ini. Dan kini, Sari kembali, dalam wujud yang menakutkan, untuk menuntut sesuatu. Risa mengeluarkan kain lusuh itu, menggenggamnya erat. Tiba-tiba, angin berembus kencang, menggoyangkan dahan beringin. Dari balik pepohonan, muncul sesosok putih. Kali ini, wajah kuntilanak itu terlihat lebih jelas. Risa menatapnya, dan ia melihat kemiripan. Mata itu, hidung itu, bibir itu adalah wajah Sari, adiknya. Bukan lagi pucat pasi seperti hantu, melainkan wajah adiknya yang dulu, kini dipenuhi kesedihan dan amarah yang mendalam. Kuntilanak Sari melayang mendekat, tangannya terulur menunjuk ke arah Risa. Lalu, ia menunjuk ke arah gubuk lama mereka, dan kemudian ke arah kota tempat Risa dan Bimo kini tinggal. Akhirnya, ia menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu membuat gerakan seperti mencekik leher. Risa terisak. Semua petunjuk itu jelas. Sari adalah kuntilanak itu. Dan dia ingin Risa tahu kebenaran di balik kematiannya. Ia ingin Risa tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan Risa tahu,
Satu-satunya orang yang mungkin terlibat adalah suaminya sendiri, Bimo. Hatinya hancur, namun juga dipenuhi amarah. Kebenaran yang selama ini terkubur kini mulai terkuak, menyingkap jaring pengkhianatan yang mengerikan. Jantung Risa berdentum keras di dadanya, berpacu seperti genderang perang. Setiap napas terasa berat, nyeri, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya. Penampakan Sari, adik kandungnya, dalam wujud kuntilanak yang penuh kesedihan dan amarah, adalah pukulan telak yang tak pernah ia sangka. Segala kepingan teka-teki yang ia kumpulkan kini membentuk gambaran yang mengerikan. Bimo adalah benang merah di antara dirinya, Sari, dan tragedi yang tak termaafkan ini. Risa kembali ke rumah orang tuanya di desa. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus mengonfirmasi dugaan terburuk yang kini menghantuinya. Dengan hati-hati, ia bertanya pada ibunya tentang masa-masa sebelum ia menikah dengan Bimo. "Bu, apa ibu ingat dulu Sari pernah cerita punya pacar dari kota?" tanya Risa pelan, mencoba terdengar santai. Ibunya mengangguk sambil menganyam tikar. "Oh, ya, tentu saja. Sari itu dulu manis sekali. Dia sering cerita tentang pacarnya itu. Katanya tampan, baik, dan punya pekerjaan bagus di kota. Dia janji akan segera melamar Sari." Air muka ibunya tampak sendu, mengingat kembali putrinya yang hilang. Tapi entah mengapa, setelah beberapa bulan, Sari jadi pendiam. Sering melamun. Lalu dia menghilang begitu saja. Kami cari kemana-mana, tapi tidak ada kabar. Kami pikir dia pergi merantau dan malu tidak bisa pulang. Apa Sari pernah menyebut nama pacarnya, Bu? Risa berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Ibunya berpikir keras. Nama ya. Ibu tidak begitu ingat. Nak, Sari hanya bilang dia dari kota. Tapi ibu ingat Sari pernah bercerita kalau pacarnya itu sering datang ke desa, menginap di penginapan Pak Haji. Penginapan Pak Haji. Risa ingat. Itu adalah penginapan satu-satunya di desa yang biasa disewa para pendatang. Dan Bimo, dulu memang sering menginap di sana ketika ia masih berstatus bujangan dan sesekali datang ke desa untuk mengurus tanah warisan yang akan ia jual. Mungkinkah? Rasa dingin menjalar di punggung Risa. Ia merasa seperti sedang menarik benang kusut yang terhubung ke sebuah rahasia kelam. Setelah meminta diri dari ibunya, Risa langsung melesat menuju penginapan Pak Haji. Untungnya, Pak Haji masih mengingat Bimo. "Oh, Den Bimo," kata Pak Haji dengan senyum ramah. "Tentu saja saya ingat. Dia sering menginap di sini sebelum menikah dengan Neng Risa. Dulu dia rajin sekali datang ke desa, sering ke perkebunan teh juga katanya." Perkebunan teh. Tempat Sari bekerja. Risa merasakan jantungnya mencelos. Apa Pak Haji ingat? Den Bimo sering bertemu dengan siapa saja di desa. Pak Haji mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Dulu dia memang sering bertemu banyak orang, Neng. Tapi saya sering melihat dia mondar-mandir dekat perkebunan. Bahkan, saya pernah melihat dia berjalan berdua dengan seorang gadis dari desa ini, di dekat pohon beringin tua itu. Malam-malam. Loh, Neng Sari, kalau tidak salah namanya. Sari, adiknya Neng Risa itu, kan? Mendengar nama Sari disebut oleh Pak Haji, dan lokasinya dekat pohon beringin angker itu, dunia Risa terasa berputar. Nafasnya tercekat. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk gambaran yang paling mengerikan. Bimo, suaminya, yang selama ini tidur di sampingnya, makan dari piring yang sama, adalah orang yang telah menghancurkan hidup adiknya, dan mungkin menjadi penyebab kematian Sari. Risa berterima kasih pada Pak Haji dan buru-buru pergi. Ia tidak tahu bagaimana caranya pulang. Kakinya melangkah tanpa arah, pikirannya kosong, dipenuhi kengerian. Pemandangan Sari sebagai kuntilanak, tatapan penuh dendamnya, semua itu kini masuk akal. Sari tidak hanya mencari kekayaan, Sari mencari keadilan. Dan dendam itu ditujukan pada satu orang, Bimo. Malam itu, Risa pulang ke rumah mewahnya di kota. Ia masuk ke kamar tidur, di mana Bimo sedang membaca koran bisnis dengan tenang. Melihat wajah suaminya, Risa merasakan gelombang amarah dan jijik yang luar biasa. Pria yang ia cintai, yang ia perjuangkan mati-matian, ternyata adalah sosok berhati iblis yang tega menghancurkan adiknya sendiri. "Mas," panggil Risa, suaranya dingin, tak ada lagi kehangatan. Bimo mengangkat kepala,
Sedikit terkejut dengan nada bicara Risa. Ada apa, Ris? Wajahmu pucat sekali. Risa menatapnya tajam. Matanya berkaca-kaca, namun bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Aku sudah tahu, Mas. Kening Bimo berkerut. Tahu apa? Tentang Sari, Risa berbisik, namun dengan intonasi yang menusuk. Adikku, pacarmu, gadis yang kamu hamili, kamu tinggalkan, dan kamu biarkan dia bunuh diri di pohon beringin itu. Wajah Bimo memucat pasi. Kertas koran di tangannya jatuh ke lantai. Matanya melebar. Ketakutan yang luar biasa terpancar jelas. Ia mencoba menyangkal. Apa yang kamu bicarakan, Ris? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura, Mas, teriak Risa. Air matanya kini tumpah. Aku sudah tahu semuanya. Kain itu, kesaksian Pak Haji, dan Sari. Dia datang padaku, Mas. Dia menghantuiku, menunjukkan padaku kebusukanmu. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip, lalu padam. Seluruh rumah gelap gulita. Aroma melati yang kuat menyengat hidung. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Sebuah hawa dingin menusuk kulit. Risa dan Bimo merasakan kehadiran yang tak kasat mata di antara mereka. Sebuah bisikan melengking, penuh amarah dan kesedihan, terdengar jelas di telinga mereka. Pembalasan. Bimo menjerit ketakutan. Ia tahu siapa yang datang. Risa tidak lagi takut pada kuntilanak itu. Yang ia rasakan kini hanyalah amarah dan penyesalan mendalam. Kebenaran yang mengerikan telah terungkap, menyingkap topeng suaminya dan membuka babak baru dalam teror ini, babak pembalasan dendam yang tak terhindarkan. Listrik padam total, membiarkan kegelapan menelan seluruh ruangan. Hanya kegelapan dan aroma melati yang memualkan yang kini menjadi teman mereka. Bisikan, pembalasan, masih menggema, meresap ke tulang sumsum. Bimo, yang tadinya duduk tegak, kini merosot dari ranjang, tubuhnya gemetar hebat, memeluk lututnya dalam ketakutan yang mencekam. Tidak, tidak mungkin. Itu bukan aku. Itu hanya halusinasi. Bimo mengigau, suaranya parau dan terputus-putus. Ia merangkak mundur, mencari celah untuk melarikan diri, seolah ada sosok tak kasat mata yang mengejarnya. Keringat dingin membanjiri wajahnya, bercampur dengan air mata ketakutan. Namun, Risa tidak lagi merasakan ketakutan yang sama. Amarah dan rasa jijik telah menggantikan semua emosi itu. Ia berdiri tegak di tengah kegelapan, matanya menatap tajam ke arah Bimo yang meringkuk. Cahaya samar dari luar jendela yang tak tertutup sempurna sesekali menampakkan siluetnya. Halusinasi katamu. Suara Risa bergetar, namun penuh kekuatan. Aku punya bukti, Mas. Sari datang padaku. Dia menunjukkan semuanya. Kau memperkosanya, kau menghamilinya, lalu kau meninggalkannya sampai dia bunuh diri. Dan kau menggunakan arwahnya untuk pesugihan, setelah menghancurkan hidupnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Risa bagaikan tamparan keras bagi Bimo. Ia menutupi telinganya, menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, aku tidak pernah. Dia yang merayuku. Dia mengejarku. Aku tidak pernah berniat jahat. Pembelaan Bimo terdengar lemah, penuh kepalsuan. Tiba-tiba, sebuah suara tawa melengking, dingin, dan mengerikan memenuhi ruangan. Tawa itu terdengar begitu dekat, seolah di samping telinga Bimo. Sosok putih pucat muncul di hadapan Bimo, melayang beberapa inci dari lantai. Itu adalah Sari. Wajahnya yang kini tampak jelas di mata Bimo adalah wajah adiknya iparnya yang dulu ia hianati. Matanya memancarkan kemarahan yang membara, jauh lebih ganas daripada kemarahan Risa. Bimo menjerit lagi, kali ini lebih keras. Ia mencoba merangkak menjauh, namun sosok Sari seolah tak bisa dihindari. Setiap kali Bimo bergerak, Sari akan bergerak bersamanya, terus mendekat, terus menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Kau pembohong, desis Sari, suaranya melengking tajam, menembus gendang telinga Bimo. Kau menghancurkanku. Kau membuatku mati dengan cara mengenaskan. Dan sekarang, kau menari di atas penderitaanku. Bimo merangkak ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ampuni aku, Sari. Aku mohon. Aku tidak bermaksud. Aku gelap mata.
Ia mencoba memohon, meratap, namun itu hanya menambah kemarahan Sari. Risa menyaksikan adegan itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa puas melihat Bimo akhirnya membayar karma, namun juga rasa sakit yang mendalam melihat adiknya dalam wujud yang begitu menyedihkan dan penuh dendam. Ia tahu, Sari tidak akan berhenti sampai Bimo menerima balasan yang setimpal. Kau pantas mendapatkannya, Mas, ujar Risa, suaranya lirih namun tegas. Ia melangkah mendekat, berdiri tak jauh dari Bimo yang meringkuk. Kau pikir kekayaan ini akan membuatmu bahagia? Kau pikir kau bisa lolos dari dosa-dosamu? Adikku datang untuk menagih semuanya. Sari, yang melayang di hadapan Bimo, kini mengulurkan tangannya yang pucat, kuku-kuku panjangnya tampak menyeramkan di tengah remang. Ia tidak menyentuh Bimo, namun hawa dingin yang memancar darinya seolah membekukan darah Bimo. Wajah Sari kini dipenuhi air mata darah, mengalir dari matanya yang merah menyala. Itu adalah visualisasi penderitaan yang tak tertahankan. Kau akan membayar mahal, desis Sari lagi, suaranya kini terdengar menggema di seluruh rumah. Kau akan merasakan penderitaanku selamanya. Bimo menjerit, memejamkan mata rapat-rapat, tak sanggup melihat wajah Sari yang mengerikan itu. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Perjanjian pesugihan yang ia buat dengan sosok yang ia sangka entitas gaib biasa, ternyata adalah perjanjian dengan arwah adiknya yang penuh dendam. Kekayaan yang ia miliki kini terasa seperti kutukan yang menyeretnya ke neraka. Malam itu, di dalam rumah mewah yang penuh kegelapan, pembalasan dendam mulai menemukan jalannya. Bimo akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan Risa tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan Sari. Konfrontasi di kamar tidur itu mereda seiring dengan meredanya suara jeritan Bimo dan hilangnya sosok Sari. Listrik masih padam, meninggalkan Risa dan Bimo dalam kegelapan yang mencekik, namun kali ini, kegelapan itu terasa lebih berat dengan kehadiran kebenaran yang baru saja terungkap. Bimo masih meringkuk di sudut ruangan, terisak-isak, ketakutan yang sesungguhnya baru kini merayapi setiap inci jiwanya. Ia tidak lagi peduli dengan harta, yang ia inginkan hanyalah keselamatan. Risa melangkah mundur, menjauhi Bimo. Hatinya membeku. Ia tidak lagi melihat suaminya yang dulu ia cintai, melainkan seorang pengkhianat dan pembunuh. Kini, hanya ada satu tujuan di benaknya, membantu Sari mendapatkan kedamaian dan memastikan Bimo menerima balasan yang setimpal. Rasa takutnya pada kuntilanak telah berganti menjadi rasa simpati yang mendalam pada adiknya. Sari tidak meneror, ia memohon keadilan. Kamu harus membayar, Mas. Suara Risa terdengar dingin di tengah kegelapan. Kamu sudah menghancurkan hidup adikku, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Bimo mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Apa yang harus kulakukan, Riz? Aku tidak mau mati. Tolong aku. Ia mencoba merangkak mendekati Risa, memohon. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang, jawab Risa, tanpa sedikit pun keraguan. Kamu harus menghadapi Sari. Kamu harus memutus perjanjian ini dengan cara yang benar. Risa tahu, memutus pesugihan ini berarti juga menghentikan semua kekayaan yang mereka miliki. Itu berarti mereka akan kembali miskin, atau bahkan lebih buruk. Namun, Risa tidak lagi peduli. Kekayaan itu adalah kutukan. Pagi harinya, Risa memberanikan diri menemui Mbah Karto lagi. Ia menceritakan semua yang terjadi tadi malam, tentang terungkapnya identitas Sari dan bagaimana Sari menuntut pembalasan. Mbah Karto mengangguk-angguk, seolah tidak terkejut. Jadi, dia adalah adikmu sendiri, Nak, kata Mbah Karto dengan tenang. Rohnya terperangkap karena dendam yang kuat, dan karena perjanjian yang suamimu buat. Dia tidak bisa tenang sebelum mendapatkan keadilan. Bagaimana cara mengakhiri ini, Mbah? Tanya Risa putus asa. Saya tidak mau Sari terus tersiksa, dan saya juga tidak mau Mas Bimo lolos begitu saja dari perbuatannya. Mbah Karto menjelaskan, pesugihan ini akan berakhir jika sang pemohon membayar tuntas kesalahannya, dan jika roh yang diperbudak itu menemukan kedamaian. Dalam kasusmu, Nak, Sari akan tenang jika suamimu mengakui perbuatannya dan menerima balasan atas dosa-dosanya. Mbah Karto memberikan Risa sebuah kantung kecil berisi bunga melati kering dan beberapa helai rambut. Ini adalah penawar untuk sementara. Sebarkan ini di setiap sudut rumah. Ini akan sedikit meredakan hawa gaib yang kuat,
memberimu waktu untuk berpikir dan bertindak. Tetapi, ingat, nak, ini hanya penunda. Sari akan tetap menuntut balas. Risa kembali ke rumah dengan tekad yang semakin kuat. Ia menyebarkan bunga melati kering di setiap ruangan, berharap bisa mendapatkan sedikit waktu. Bimo masih terlihat syok dan ketakutan. Ia tidak berani pergi ke toko, apalagi keluar rumah. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak, setiap bayangan membuatnya bergidik. Teror Sari kini terasa nyata bagi Bimo, bukan hanya bagi Risa. Risa tahu, ia harus membawa Bimo ke tempat di mana semuanya bermula. Pohon beringin tua di hutan larangan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini. Namun, ia juga tahu Bimo tidak akan mau pergi dengan sukarela. Ia harus memaksanya. Malam harinya, Risa menyiapkan sebuah rencana. Ia sengaja tidak menyalakan lampu, membiarkan rumah tetap gelap, menciptakan suasana yang mencekam. Bimo duduk meringkuk di ruang tamu, tubuhnya gemetar. "Mas," panggil Risa. "Kita harus pergi ke sana. Malam ini." Bimo mengangkat kepala. "Kemana?" "Tidak. Aku tidak mau." "Ke pohon beringin itu," jawab Risa tegas. "Ini satu-satunya cara. Sari tidak akan tenang sampai kamu menemuinya di sana dan mengakui semuanya." "Dia akan membunuhku," teriak Bimo, ketakutan. "Mungkin," kata Risa dingin. "Tapi itu adalah balasan atas apa yang sudah kamu lakukan. Jika kamu tidak menghadapinya, dia akan terus menghantuimu, tidak hanya di sini, tapi dimanapun kamu berada. Dan kekayaan ini tidak akan pernah membuatmu tenang. Bahkan, mungkin kekayaan ini akan menjadi alasan Sari terus terikat padamu." Risa mendekat, memandang Bimo dengan sorot mata yang tak bisa dibantah. "Pilih, Mas. Hadapi dia sekarang dan mungkin temukan jalan keluar untuk jiwamu, atau terus hidup dalam teror sampai kau gila." Akhirnya, dengan tubuh yang bergetar hebat, Bimo mengangguk pasrah. Ia tidak memiliki pilihan lain. Teror Sari telah menggerogoti kewarasannya, dan ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Rencana pembalasan ini akan segera dimulai, dan Bimo, dengan segala ketakutannya, akan menjadi pemeran utamanya. Risa tidak lagi merasakan simpati untuknya, hanya sebuah tekad kuat untuk memastikan keadilan bagi Sari, adiknya. Malam kembali merayap, membawa serta kegelapan dan kelembapan yang dingin. Jam menunjukkan pukul 11:30, sebentar lagi tengah malam. Di luar, langit mendung, seolah tahu akan ada peristiwa penting yang terjadi. Bimo, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, sudah duduk di mobil bersama Risa. Ia hanya mengenakan kemeja tipis, keringat dingin membasahi dahinya meskipun hawa malam menusuk. Risa mengemudi dengan tenang, tangannya menggenggam erat kemudi. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya keheningan yang menyesakan, ditemani suara deru mesin mobil yang memecah keheningan jalanan. Bimo melirik Risa beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ketakutan mencekiknya. Ia tahu, Risa tidak akan mengampuninya. Risa adalah jembatan yang membawa ia pada pembalasan Sari. Perjalanan dari kota menuju desa Mekarjaya terasa begitu panjang, penuh dengan bayang-bayang masa lalu yang menghantui Bimo. Setiap pohon yang mereka lewati seolah menyimpan bisikan, setiap hembusan angin seolah membawa tawa melengking Sari. Bimo tahu, ini adalah malam penentuan. Ia akan menghadapi apa yang telah lama ia takuti. Akhirnya, mereka tiba di batas hutan larangan. Risa memarkir mobil di pinggir jalan. Dari sini, mereka harus berjalan kaki. Bimo menolak, kakinya serasa terpaku. "Tidak, Ris. Aku tidak mau. Dia akan membunuhku. Kamu harus." Risa menatapnya tajam. "Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya, Mas. Untukmu dan untuk Sari." Risa menarik lengan Bimo, memaksanya keluar dari mobil. Kegelapan hutan menyambut mereka. Hawa dingin meresap hingga ke tulang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Aroma melati yang kuat kembali menusuk hidung Risa, kali ini jauh lebih pekat, seolah ada jutaan bunga melati yang mekar di tengah kegelapan. Itu adalah tanda kehadiran Sari. Bimo berjalan terseret-seret, matanya melotot ketakutan, menatap setiap bayangan di antara pepohonan. Ia melihat siluet-siluet bergerak, merasakan sentuhan-sentuhan dingin,
mendengar bisikan-bisikan samar yang hanya ia yang bisa dengar. Sari sudah ada di sana, menunggunya. Akhirnya, mereka sampai di bawah pohon beringin tua. Pohon itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Akarnya seolah menggeliat di tanah, ranting-rantingnya mencakar langit. Sebuah pusaran energi gaib terasa begitu kuat di sekitar pohon itu, menarik dan menyesakan. Risa berdiri tegak, membiarkan Bimo meringkuk di sampingnya. Ia tidak lagi takut pada Sari. Ia tahu, adiknya tidak akan menyakitinya. Yang ia tunggu adalah klimaks dari pembalasan ini. Tiba-tiba, dari balik akar-akar beringin yang menjuntai, sebuah sosok putih melayang keluar. Itu adalah Sari. Wajahnya kini tidak lagi pucat pasi seperti hantu biasa. Mata merahnya menyala dengan intensitas yang mengerikan. Air mata darah mengalir deras di pipinya. Rambut hitam panjangnya melambai-lambai mengikuti setiap gerakannya yang anggun namun penuh ancaman. Aura dendam yang ia pancarkan begitu kuat, membuat Bimo bergetar hebat. Sari tidak berbicara. Ia hanya menatap Bimo, tatapan yang menembus jiwa, syarat akan rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Bimo mengangkat wajahnya, menatap Sari. Matanya dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ampuni aku, Sari. Bimo menjerit, suaranya parau, pecah di keheningan malam. Ia merangkak maju, mencoba meraih kaki Sari, namun tangannya hanya menembus udara. Aku mohon, aku menyesal, aku tidak bermaksud. Sari hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin, tanpa kehangatan. Ia melayang semakin mendekat ke arah Bimo, tangannya terulur. Kuku-kuku panjangnya tampak berkilat di tengah kegelapan, seolah siap mencabik. Bimo menjerit histeris, mencoba mundur, namun ia seolah terpaku di tempatnya. Risa hanya mengawasi, menyaksikan semuanya dengan air mata yang mengalir. Ia melihat penderitaan Sari, namun juga melihat keadilan yang akhirnya akan ditegakkan. Ia tahu, ini adalah akhir dari penderitaan adiknya. Dengan gerakan lambat namun pasti, Sari mencengkeram leher Bimo. Bukan cengkeraman fisik, melainkan cengkeraman energi gaib yang menyesakan. Bimo terengah-engah, matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Ia mencoba melawan, namun tak berdaya. Sosok Sari kini semakin dekat dengan Bimo, seolah menyatu dengan tubuhnya. Rasa dingin ekstrim menyelimuti Risa, namun ia tidak gentar. Ia melihat Sari, dalam wujud kuntilanak yang menakutkan itu, menarik Bimo perlahan-lahan. Bimo berteriak, suaranya kini semakin pelan, seperti tercekik. Ia meronta, namun cengkeraman Sari tak terlepas. Balasan. Suara Sari menggelegar, tidak lagi berupa bisikan, melainkan raungan yang memenuhi seluruh hutan. Perlahan, tubuh Bimo mulai transparan, seolah jiwanya ditarik keluar dari raganya. Ia menatap Risa dengan pandangan memohon yang terakhir kalinya, namun Risa hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ini adalah takdir Bimo, karma yang harus ia terima. Dan kemudian, dengan satu hentakan kuat, Sari menarik Bimo. Tubuh Bimo lenyap dalam pusaran energi gelap yang memancar dari tubuh Sari, menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Jeritan Bimo terputus, menyisakan keheningan yang dalam. Sari, dalam wujud kuntilanak, berdiri tegak di bawah pohon beringin. Matanya kini tidak lagi merah menyala, melainkan memancarkan cahaya biru terang, penuh kedamaian. Wajahnya tidak lagi dipenuhi air mata darah, melainkan senyum yang tulus. Ia menatap Risa. Dalam tatapan itu, Risa bisa merasakan semua kasih sayang adiknya, semua rasa terima kasih, dan sebuah perpisahan. Keheningan hutan tiba-tiba terasa begitu mendalam, seolah alam menahan napas menyaksikan akhir dari sebuah dendam. Kuntilanak Sari masih berdiri di bawah pohon beringin, memancarkan aura cahaya biru yang menenangkan. Tidak ada lagi raungan kemarahan, tidak ada lagi jeritan kesakitan. Hanya ada kedamaian yang mendalam, seperti embun pagi yang menyejukkan hati yang terluka. Risa melangkah mendekat, air mata membasahi pipinya. Kali ini, air mata itu adalah perpaduan antara kesedihan, kelegaan, dan haru. Ia melihat wajah adiknya yang kini sepenuhnya damai, tanpa sedikit pun sisa penderitaan. Wajah Sari yang dulu ia kenal, kini terlihat begitu jelas, tersenyum tipis.
Senyuman yang telah lama Risa rindukan. Sari mengulurkan tangannya yang tembus pandang, seolah ingin menyentuh Risa. Risa refleks mengulurkan tangannya, mencoba meraih adiknya. Namun, jari-jari mereka hanya saling menembus. Sebuah batasan tak terlihat antara dua dunia. Dalam tatapan mata Sari yang kini jernih, Risa bisa membaca semua pesan yang ingin disampaikan adiknya. Terima kasih, maaf, dan selamat tinggal. Sebuah bisikan lembut, seperti desiran angin malam, terdengar di telinga Risa. Terima kasih, kakak. Aku damai. Lalu, perlahan, sosok Sari mulai memudar. Dimulai dari kakinya yang tembus pandang, perlahan naik ke atas, hingga akhirnya seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya, seolah larut bersama embun malam. Tidak ada ledakan cahaya, tidak ada suara dentuman. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Risa sendirian di bawah pohon beringin, dengan beban yang terangkat dari pundaknya. Risa terduduk lemas di tanah. Ia menangis, meratap, memanggil nama adiknya. Namun, Sari sudah benar-benar pergi. Jiwanya telah menemukan kedamaian, bebas dari belenggu dendam dan penderitaan. Bimo telah membayar mahal perbuatannya, dan Sari telah mendapatkan keadilannya. Perjanjian pesugihan itu, ikatan terkutuk yang telah menghancurkan hidup banyak orang, kini telah terputus. Udara di sekitar pohon beringin tidak lagi dingin menusuk. Aroma melati yang tadi sangat kuat perlahan memudar, digantikan oleh aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Aura menyeramkan yang dulu begitu pekat kini telah berganti menjadi ketenangan. Pohon beringin itu, yang selama ini menjadi saksi bisu kekejaman dan penderitaan, kini seolah ikut bernapas lega. Risa duduk di sana selama beberapa waktu, membiarkan segala emosi membanjiri dirinya. Ia telah kehilangan adiknya 2 kali. Pertama, ketika Sari menghilang dan dianggap meninggal. Kedua, ketika Sari yang sudah menjadi kuntilanak, akhirnya pergi untuk selamanya. Namun, kali ini, kepergian Sari terasa berbeda. Ada kelegaan yang menyertai kesedihan, sebuah keyakinan bahwa adiknya kini benar-benar beristirahat dalam damai. Ia membayangkan kembali semua teror yang ia alami. Penampakan, bisikan, bau melati. Itu semua bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk membukakan matanya, untuk membimbingnya menuju kebenaran. Sari ingin Risa tahu siapa pembunuh sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya. Kuntilanak itu adalah adiknya sendiri, yang berjuang dari alam lain untuk mendapatkan keadilan. Risa bangkit berdiri, tubuhnya masih terasa lemas, namun jiwanya jauh lebih ringan. Ia menatap ke arah tempat Bimo menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada sisa. Bimo telah lenyap, tertelan oleh konsekuensi perbuatannya. Risa tahu, ia tidak akan pernah melihat suaminya lagi. Dan meskipun ada sedikit rasa sakit, lebih besar lagi rasa kelegaan. Hukuman setimpal telah datang. Malam telah beranjak semakin larut. Risa melangkah meninggalkan pohon beringin itu, meninggalkan hutan larangan, dan meninggalkan semua kengerian yang telah terjadi. Ia melangkah menuju jalan setapak, menuju mobilnya, menuju kehidupan baru yang menantinya. Hidup tanpa Bimo, tanpa kekayaan dari pesugihan, namun dengan hati yang bersih dari beban darah dan dosa. Babak pembalasan telah usai, dan kini saatnya untuk memulai babak penebusan. Mentari pagi di desa Mekarjaya terasa berbeda. Sinarnya yang hangat seolah membasuh semua kengerian malam. Risa pulang ke rumah mewahnya, yang kini terasa hampa. Harta benda yang dulu begitu ia dambakan, kini hanya terasa seperti tumpukan benda mati tanpa makna. Rumah megah itu, mobil mewah di garasi, lemari pakaian penuh baju mahal, semua itu adalah simbol dari dosa yang telah ia dan Bimo lakukan. Rasa lega memang ada, namun juga diikuti dengan kesepian yang mendalam. Bimo telah tiada, adiknya, Sari, telah menemukan kedamaian, dan Risa ditinggalkan sendirian dengan semua konsekuensi ini. Ia duduk di ruang tamu yang luas, memandangi perabotan mahal tanpa gairah. Pertanyaan muncul di benaknya. Untuk apa semua ini? Setelah beberapa hari merenung, Risa membuat sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa lagi hidup di dalam rumah ini, di antara barang-barang yang berlumuran dosa. Kekayaan ini, yang berasal dari tumbal nyawa tak berdosa, harus dibersihkan. Ia teringat pesan Mbah Karto, penebusan adalah jalan menuju kedamaian sejati. Risa mulai mengurus segala aset yang mereka miliki. Toko-toko kelontong, rumah mewah, mobil,
bahkan perhiasan yang melimpah. Ia menjual semuanya. Prosesnya tidak mudah, butuh waktu berbulan-bulan, namun Risa melakukannya dengan tekad kuat. Uang hasil penjualan itu sangatlah besar, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Sebagian besar uang itu, Risa sumbangkan untuk pembangunan kembali balai desa yang sudah reyot, membangun sebuah sekolah dasar di Desa Mekarjaya yang selama ini hanya memiliki satu ruang belajar, dan mendirikan sebuah panti asuhan untuk anak-anak terlantar di kota. Ia juga memberikan santunan dalam jumlah besar kepada keluarga-keluarga di desa yang dulu kehilangan gadis-gadis mereka karena tumbal pesugihan. Ia tidak menyebutkan alasannya, hanya berkata itu adalah bentuk kepedulian. Risa juga meminta bantuan Mbah Karto untuk membersihkan aura negatif yang mungkin masih melekat pada dirinya dan sisa hartanya. Mbah Karto melakukan ritual sederhana, membimbing Risa untuk memohon ampunan dan merelakan semua yang telah terjadi. Setelah semua aset terjual dan disumbangkan, Risa meninggalkan kehidupan mewah di kota. Ia kembali ke desa asalnya, Desa Mekarjaya. Bukan untuk tinggal di gubuk lama, melainkan membangun sebuah rumah kecil yang sederhana, namun layak, di atas tanah warisan yang tersisa. Ia memutuskan untuk hidup dengan cara yang jujur dan bermartabat. Risa memulai hidup baru sebagai seorang petani, menggarap sawah peninggalan orang tuanya. Ia juga membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual makanan dan minuman sederhana. Hidupnya tidak lagi dikelilingi kemewahan, namun Risa merasa lebih tenang, lebih damai. Tidurnya pulas, tanpa bayangan kuntilanak atau jeritan gadis-gadis yang menghantui. Aroma melati yang dulu ia benci kini berubah menjadi aroma bunga-bunga desa yang segar. Terkadang, ia masih teringat Bimo, suaminya yang terjerat ambisi dan berakhir tragis. Ia juga teringat Sari, adiknya yang harus mengakhiri hidupnya dengan tragis dan menjadi alat pembalasan dendam. Luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, namun kini ia bisa melihatnya sebagai pelajaran berharga. Hidup baru Risa adalah cerminan dari penebusan. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan uang atau harta benda, melainkan kedamaian jiwa, kebersihan hati, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Bayang-bayang masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, pengingat abadi akan bahaya keserakahan dan kekuatan dendam. Namun, Risa kini berjalan di bawah sinar matahari, dengan kepala tegak, siap menjalani sisa hidupnya sebagai manusia yang bebas dari segala bentuk ikatan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata.